Alhamdulillah. Alhamdulillah alladzi khalaqal insan wa faddalahu wa 'allamahul bayan li taqrimahu hatta adahu bil iman litajallalahu wa akramahu bil ihsan litajammalahu hamdan aditun bil hamd ala migwalahu wa nawalin nawalahu wa zakirun aridun ala zikrahu illa man ahdahu bil hidayati ilal imani wal islami wal ihsan. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad صاحب التاج والمعراج والبراق والبراق والعلم ودافع البلاء والوباء والمرض والألم جسمه طاهر معظم منور من اسمه مكتوب مرفوع موضوع على اللوح والقلم شمس الدهى بدر الدجاء نور الهدى مصباح الظلام أبو القاسم نبي الحرمين محبوب من رب المشرقين والمغربين فيا أيها المستاق برؤية جماله صلوا عليه وسلموا تسليما Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Huwa nurul mubin bihi tadaina huwa da'in ila aqwa sabili. Atana da'iyan bil haqq ila al-islam bil qawli sagili. Fabadara bi ijabatin kulli 'abdin muti' lil ilah wa rasuli wa an gharadhi bagin وعرض كل خطال ضلول وكان مقبلون فاز بالجنة والنعيم اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا Muhammad ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. Segala puji bagimu ya Allah yang menciptakan manusia sebagai sempurna makhluk yang ada di alam ini. Kau ajarkan kepada mereka tentang penjelasan ayat-ayat suci-Mu dengan sejelas-jelasnya sebagai pedoman dalam kehidupan mereka. Kau berikan nikmat iman di dalam hatinya agar mereka semakin mulia. Kau tambahkan ihsan di dalam jiwanya. Makna ihsan an ta'budu ka'annaka tara fa in lam takun tara fa innahu yara. Menyembah Allah seakan-akan melihat Allah. Jikalau tidak mampu seakan-akan melihat Allah, Allah melihat kita. Diberikan makna tersebut, diberikan kita makna ihsan agar semakin tinggi kedudukan kita di sisi Allah, dan Allah meninggikan bagi mereka yang ingin ditinggikan, dan Allah akan merendahkan bagi mereka yang ingin direndahkan, seperti di dalam Al-Qur'an Allah berfirman, "Laula fadlullah 'alaikum wa rahmatuhu lam yuzakki ahadin minkum abada, walakinna Allah yuzakki man yasha wallahu basir." Sami'un basir. Segala puji bagi Allah. Jadi kalau Allah ingin menghendaki hambanya dicintai, mendapatkan rahmat, laula. Seandainya bukan karena kemurahan, kedermawanan yang Allah berikan, bukan pula karena kasihnya yang Allah turunkan, laksana. Tidak ada satupun umat manusia ini yang akan selamat dari perhitungan kelak. Baik hamba. Dan yuzakki ahadin minkum abada. Tidak ada satupun kalian yang akan aku bersihkan. Tapi innallaha yuzakki man yasha. Tapi Allah memberikan bagi mereka yang ingin diberikan daripada kemuliaan-kemuliaan Allah. Basir fuadaka bin nasibil wafi, kata Imam Haddad. Basir fuadaka bin nasibil wafi. Buat siapa itu? Baru dengerin tadi sore gosida Imam Haddad, luar biasa lati. Ya awalnya basir fuadaka bin nasibil wafi. Wafir. Ya kan? Beritakan kabar gembira buat hati kalian. Jangan kalian anggap enteng. Masih dikasih kesempatan duduk di majelis mengkaji ilmu Allah, ini suatu nikmat. Suatu nikmat di atas nikmat, nikmat di atas nikmat. Syukuri supaya Allah tambahkan. Kalau kita nggak mensyukuri, oh hadir majelis bisa, cuma dapat sedikit. Jangan. Kita aja kemarin ada hadir majelis Syed Fahri, udah alhamdulillah 2 tahun. Padahal datang pertama kali ada orang ini saksinya. Kita nggak pandai merangkai kata ya, apa adanya. Datang pertama gitu, mulut kita kan pedes. Tahu sendiri mulut kita, ada orang mau dai. Mulut kita main centil aja. Buat apa buat? Udah siap belum? Nah, dengan harapan
Ya, nggak ada niat apa-apa lillah. Kebetulan yang dengerin lillah juga. Mau belajar betul. Datang lagi minggu depan baru kita taruh sudah mulai ngajar. Bismillah. Alhamdulillah, sekarang manfaat dari ummah. Alhamdulillah. Bangga gitu. Senang ikut senang. Mudah-mudahan Allah jaga keistiqomahan, ketawaduan. Dengan modal bismillah, bayangkan abahnya di Pontianak, kita walau pernah bantuin, kemarin diundang malah nggak sempat hadir karena kurang sehat. Begitu sehat ada lagi godaan di bawah. Mudah-mudahan lah. Minta maaf tapi semalam harus telepon, minta maaf. Salah ya kita akuin salah. Karena siap diundang, mestinya kita hadir kalau bisa. Ya, nggak ada. Kita bukan malaikat yang nggak punya salah, kita banyak salahnya orang. Jangan. Minta maaf sama Allah, minta maaf sama Allah, minta maaf sama Allah. Makanya Imam Suyuti itu ngajarin kita doa yang istimewa doanya. Itu doa bisa mendatangkan kita ilmu gampang, mendatangkan rezeki gampang. Rezeki jangan cuma mikirin duit ya. Ntar miskin rezeki duit aja. Rezeki punya istri yang taat, punya anak yang baik, punya keluarga yang tenang. Udah rezeki tuh. Kata Rasulullah, man kana indahu qutu yaumihi wa lailati qutu yaumi. Wa sehatan fi jasadi. Ya kan, siapa orang yang pagi hari walam yakun dainan indah. Orang yang enggak punya utang di pagi harinya, dia punya makanan untuk hari itu cukup buat keluarganya. Tempat rumahnya ada. Ya kan? Maka huwa wa mulkud dunya sawa. Jangan tundukkan kepala kalian. Dia makri sama yang punya ini dunia, sama raja ini dunia sama kedudukannya. Bayangkan. Jadi gitu. Jadi rezeki bukan hanya itu bukan hanya duit. Rezeki ada yang berbentuk maknawi, ada yang berbentuk hissi. Ada yang berbentuk nyata, seperti kendaraan, rumah itu bentuknya nyata. Cuman habisnya di dunia aja. Habisnya di dunia yang nyata, habisnya di dunia. Kita mati jadi warisan. Itu rezeki yang nyata. Tapi rezeki yang maknawi kita bawa sampai ke alam kubur. Rezeki yang maknawi kita bawa sampai ke alam kubur. Apa itu? Itu dibagiinnya waktu asar. Kalau rezeki yang nyata tadi dibagiinnya waktu pagi. Jadi kalau mau banyak rezeki yang nyata, mau punya rezeki yang cukup dalam segi finansial harta, jangan telat bangun pagi. Betul kalau kata orang dulu ya Pak Ghazali ya, Ustaz Ghazali. Orang dulu bilang kalau bangun kesiangan rezekinya dipatok ayam. Bener dipatok ayam beneran. Karena ayam yang ngambilin berasnya dipatokin habis berasnya. Ya kan? Pintu dapur udah kebuka, anak udah berangkat sekolah lupa dikunci, dia masih tidur, habis berasnya. Zaman dulu kan masih banyak ayam ya di kampung-kampung. Sekarang aja kagak, banyakan kucing. Ayamnya dipotongin sama anak pondok kali. Anak pondok gak boleh ngeliat ayam dikit, lengah, potong, kacau. Minta maaf loh. Habib nggak nanggung pokoknya, haram, salah. Ya. Dulu ada belum bakbut ada belum bakbut, ada orang gangguan dia, bingung gitu, jam 3 subuh bawa ikan segini loh, 2 hari betul-betul kacau, jam 3 subuh nggak basah, 3 hari betul-betul siapa yang nyaksiin semua, lihat jam berapa, jam 3 balik itu ikan segini bakbut, padahal Raful Golam nggak ada pikirannya, nggak ada, pasti ya itu kan bukan santri. Raful Golam mereka dianggap lepas kendali, cuman ya ada kemuliaan rupanya nih. Bingung, nangkepnya juga susah itu segitu. 2 hari betul-betul atau 3 hari waktu itu ya? Lupa gue. Nggak tahu deh kalau dari pemancingan yang makan haram loh. Kalau nggak dari mana nggak tahu tuh, tapi susah juga gimana nangkepnya. Tapi nggak basah lagi baju rantik tuh. Nanti sendalnya doang yang basah. Ya Allah, kalau mau ngasih rezeki, bayangkan orang yang nggak punya pikiran dapat. Ngaji kan akan kami dapat. Bukan berarti buat santri. Kalau dia ngambil kan dia nggak dosa. Kalian nggak tahu itu dari mana, kalian makan dosa nggak? Nggak dosa juga. Selamat gitu. Itu rezeki caranya. Allah kalau mau ngasih rezeki pada kelaparan buat kalian. Akhirnya Allah ilhamkan kepada orang yang kita anggap kurang waras, menurut kita padahal waras. Jangan kata kita menganggap rendah. Kita belajar sama mereka, kadang-kadang perlu. Anak belajar sama mereka tentang ketawaduan, keikhlasan. Ada yang lebih ikhlas dari orang. Dikasih makan apa aja diterima. Ya orang yang kurang jiwanya, nggak ada dipikirin bajunya kotor apa kagak apa adanya. Ya kan gila nih. Udah kenapa kita nggak belajar kalau yang bagus? Apa nggak boleh belajar orang gila kalau yang bagus? Bagus kan? Nggak ada protes ya deh.
Nggak ada protes. Ya, jadi belajar karena kita ngambil hikmah dari siapa aja. Ngambil hikmah dari siapa aja. Jangan merasa diri kita paling hebat terus. Dia enak nggak dihitung, kita dihitung. Hah? Dia mah enak nggak nggak ada hisab. Nggak ada hisab. Setelah otaknya tidak lagi mampu bekerja secara maksimal, tidak mampu berpikir dengan baik, nggak ada hisab. Kita dihisab nggak? Dihisab tiap waktu, tiap detik, tiap menit. Kalau banyakkan taatnya, kalau banyakkan maksiatnya gimana? Tadi katanya, coba Habib Hamzah bawain Rasulullah wajahnya tampan luar biasa, mana? Ke hijab gitu. Ke hijab. Hijabnya kenapa? Dalam riwayat itu ada 70.000 hijab antara diri kita dengan Allah dan Rasulullah kalau ingin nembus. Dalam riwayat 70.000 hijab cahaya, 70.000 hijab kegelapan. Bayangkan, kegelapan dulu baru cahaya 70.000. Bayangkan jadi 110.000. Kita buka pintu 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 70.000. Belum nyampe udah ada. Atau mundur lagi. Ini pintu nih. Kan hijab tirai. Taruh oleh jibas tirai aja begini 70.000 kali. Capek tangan kita. Apalagi ini kekunci. Terus kekunci lagi. Kuncinya hilang. Kita nggak tahu kuncinya di mana. Banyakan orang ke hijab nggak tahu kuncinya apa. Gimana bukanya? Itu gimana dibuka? Hatinya gimana dibuka? Dia nggak tahu kuncinya apaan. Kalau dia tahu, dia belajar karya Imam Ghazali, dia baca kitab Imam Haddad, dia tahu caranya gimana. Oh, hati saya kotor, saya mesti bersihin dulu. Oh, hati saya buruk, ada hitam, titik hitam, titik hitam, titik hitam, titik hitam. Akhirnya sampai apa? Khatamallahu ala qulubihim, kekunci sama Allah. Nah, kuncinya gimana? Nah, kalau udah kunci, sawa'an tunzirhum am lam tunzirhum. Na'udzubillah. Baik kasih peringatan atau enggak, udah nggak dengar, kupingnya ketutup. Berapa banyak orang yang kita kasih nasihat? Layan fa'un nasihat. Apalagi terus yang ngasih nasihat nggak ada niat, bukan dari hati, tambah nggak nyampe. Biar bahasanya bagus nggak akan nyampe. Kalian belajar mau jadi apa? Mau jadi ustaz? Mau jadi mubalik? Cita-cita itu salah. Belajar mau karena saya mau ibadah saya kepada Allah benar. Nanti jadi ustadz, jadi guru, jadi mubalik itu bonus, hadiah, buahnya, bukan tujuan. Karena kalau tujuan nanti kalian berharap dari situ. Lihat dari niat aja kita jangan salah ya. Dari niat aja kita nggak boleh salah. Karena kalau kalian bertujuan jadi ustadz, jadi mubalik, kalian berupaya untuk jadi mubalik. Mubalik gimana pandangan kalian? Wow, supaya tersohor, supaya terkenal. Apa manfaatnya terkenal? Tambah besar, tambah berat bebannya. Itu pikir. Maka alamatus sufi shadiq kata Imam Sa'rani di dalam kitab Tanbihul Muqtarrin fi ma yuhalliful qarnul akhir, man istata ba'da istahara. Salah satunya itu. Kata Imam Sa'rani, Abdul Wahab As-Sa'rani. Ya, siapa alamat sufi yang benar, siapa mereka-mereka yang tersembunyikan ketika sebelumnya sangat dikenal. Di akhir umur ini, siapa yang sekarang ingat sama Habib Zain bin Smith? Masih hidup orangnya. Siapa yang ingat? Tidak ada yang kenal. Jauh lebih tua loh dari Habib Salim Asyatiri. Magomnya juga luar biasa. Habib Salim dulu cokongan saking tawaduknya, dia nggak mau tidur di atasnya Habib Salim. Padahal dia jauh lebih tua. Dia kakak ipar, periparan sama Habib Umar bin Habib. Kakak iparnya jauh. Dia dapat anaknya Habib Muhammad Al-Haddar Bayallah juga jauh lebih tua karena dia pernah satu belajar bareng sama Habib Muhammad. Belajar ketemu Habib Alwi bin Syahad. Lahirnya di Bogor, bukan orang Bali. Kita ngelihat pakai mata kita, makannya nggak lebih dari 3 suapan. Nggak berani ada Habib Salim, nggak berani dia tidur di lantai 3, takut dibawa anak gurunya. Dia tidur di lantai 2, Habib Salim ditaruh lantai 3 yang penting. Mati. Belum jauh, masih hidup lagi. Mana ada yang kenal? Yang pengarang kitab Manhajus Sawir kita baca. Habib Zain bin Ibrahim bin Smith. Ya. Kita nggak membicara kelebihan nasabnya, enggak. Kelebihan ibadah dan ilmunya dulu aja. Kita nggak peduli nasabnya. Ada yang mau ngaku nggak penting. Ya kita kadang-kadang malu jadi Habib.
Jangan panggil Habib, dari dulu kita minta panggil Gus saja deh. Ya, nggak ada baik-baiknya juga. Ya. Kalau beliau mungkin masih pantas, kalau kita nggak pantas. Dan ingat, Habib tuh dari zaman Habib Umar bin Abdurrahman Atas. Jangan Syekh Abu Bakar bin Salim dipanggil Habib. Syekh Ali bin Abu Bakar Sakran dipanggil Habib. Sayyidina Fagil Muqaddam dipanggil Habib, salah kaprah. Kita ingetin lagi ya. Gelar Habib baru muncul di zaman Al-Habib Umar bin Abdurrahman Atas. Jadi Syekh Abu Bakar bin Salim jangan dipanggil Habib Syekh Abu Bakar bin Salim, nggak ada. Nggak ada. Kalian jangan buat-buat, yang nggak ada. Ya, Syekh Ali dipanggil ya. Syekh Ali bin Abu Bakar Sakran, Syekh Abu Bakar Sakran, Syekh Abdullah Idrisul Akbar, Syekh Abdurrahman Segaf. Nanti baru Sayyid di Sayyidina Fagil Muqaddam. Ke atas baru pakai gelar Sayyid. Jadi memang ada ritme. Ya, ada ritme dipanggil saya. Oh, berarti saya bukan Habib. Saya itu guru besar berarti ya. Kalau guru ustadz, ya. Kalau saya buat guru thariqah, buat gurunya hati itu syekh namanya. Kalau ngajarin ilmu fikih itu ustadz, bedanya itu. Nama muridnya juga beda. Kalau yang belajar ilmu agama cuman sekedar bungkus, cuman sekedar zahir, cuman sekedar ilmu yang nampak, ilmu fikih, ilmu alat, ilmu apapun penting tapi ya. Karena kalau kita mau kasih kado sama orang yang mulia aja, bungkus kadonya harus rapi, nggak pantas. Mau ngasih pejabat, mau ngasih guru, bungkus kadonya acak-acakan, nggak pantas. Apa itu bungkus kado? Bungkus kadonya hukum-hukum yang ada. Habib selalu gambarkan gitu. Nah, ini menurut mengandalkan Habib. Jadi ahlan wa sahlan, waduh lengkap udah ada Habib Taufik Asegaf, insyaallah ahlan wa sahlan. Habib Taufik aja yang namanya. Bagaimana tuh? Ketirap kita, ambil ilmu kita, Taufik terus ya. Kado yang bagus itu kan diambil sama dia kan, baru datang udah diambil ilmu dia. Lihat al-ashab tuh gitu, sahib sama sahib gitu. Indal ahbab taqatal adab. Kalau udah dihadapkan kekasih udah nggak pakai adab ya. Kata Imam Hasan dia dikasih itu dia kekasih deh. Kekasih tuh siapa aja, teman sahabat tuh kekasih. Imam Hasan, kata Imam Hasan, kau berani ngambil duit dari kantong temanmu? Berani nggak ngambil langsung? Kalau berani ngambil baru kau sahabatnya. Kalau belum berani belum jadi sahabat. Kayak gitu. Makanya indal ahbab saqatal adab. Dengan orang yang kita cintai kita nggak perlu adab. Ente kalau sama istri ente cintain nggak jadi anak pakai adab. Nggak boleh buka baju kalau pakai adab. Nggak pakai adab. Cuman cara menggaulinya dengan cara yang diajarkan Nabi Muhammad. Cara menggaulinya seperti yang diajarkan baginda Nabi Muhammad. Tadi bungkus kado itu adalah hukum fikih yang kita bahas. Makanya Al-Habib Ahmad bin Hasan Atas di sini ingin menekankan, di dalam kitab Tazkirun Nas ingin menekankan kita. Bukan hanya sebatas itu, tapi bagaimana kita dapat menyikapi. Jangan kita terlalu maksudnya kata Ahmad bin Hasan Atas selalu memberatkan masalah itu, akhirnya kita lupa. Bahkan kata Ibu Ahmad bin Hasan Atas, ya kita pernah bahas sebelumnya. Kita memperhatikan mahrojil huruf sampai mulut kita perhatiin. Gerakan mulut kita, bismillah, nggak tahu yang miring-miring apa gimana. Ya kan baca Fatihah itu lagi hantu tadi suaranya istimewa, nggak pakai miring-miring juga istimewa udah. Ya. Nah itu kita memperhatikan ke situ, akhirnya lupa kalau kita lagi ngadep Allah itu nggak ada artinya. Jadi jangan ditukar. Kita akan ketukar. Kenapa ketukar? Kita mikirin bungkus kado, kita lupa ngisi kado di dalam itu bungkus. Bungkus kadonya rapi, kita rapiin. Fikihnya rapi, ilmu alatnya rapi. Tapi kita lupa masukin. Yang Allah ingin pandang di dalamnya apa? Allah yanzur ila suwarikum wala ila asamikum walakin Allah yanzur ila qulubikum. Mana husuknya? Mana huduknya? Mana tadabburnya fil qiraat? Mana? Enggak ada husuk. Kamin shalah laisa sholatan lahu illa illa Allah. Enggak berapa banyak, sama seperti siam kan min siam. Laisa siam lahu illa. Kalau sholat kita benar, nggak ada perbuatan keji dan mungkar, nggak ada jumatan orang kehilangan sandal,
Hah? Kalau sholatnya benar, nggak ada di Jumatan. Santri, haram. Kita duduk di atas sendal orang aja, diri jalan di atas sendal orang, gosok udah. Kalau kita nggak tahu itu sendal siapa, kita sering tuh di masjid ramai sendal di depannya. Kita tibanin kaki kita di atas itu sendal. Kalau layak lam ridahu, kita nggak yakin ridhonya sama pemilik sendal, maka hukumnya apa? Go, gosok berarti nyuri, menguasai hak milik orang lain, itu gosok, haram. Tapi kalau betul ada juga, jangan nanti pikir semua orang ridho sendal ente injek. Dia punya sendal baru warna putih, habis nyuci capek. Ya kan ente belok ente injek sendal dia, kagak ridho dia. Hah? Banyak orang yang masih kagak ridho. Emang barang kita ente mau lempar mau apain juga ente ridho insyaallah. Ya, tapi ada sebagian orang yang nggak ridho. Lebih baik dihindari. Hal yang sepele ya, kita nyender. Habis majelis, ada orang punya motor, kita duduk di motor, kenal kagak sama yang punya? Kenal juga enggak? Itu udah gosok, gosoknya lebih berat lagi, tadi masih untung sendal, ini motor. Sementara setelah kita belum minta izin, berarti kita udah sempat mencuri sementara. Itu hukum fikih. Dan betul hukumnya seperti itu, makanya hati-hati. Dalam Tazkirunat makanya dikisahkan Al-Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar ketika ke Masilah, ke tempatnya Habib Abdullah bin Husain bin Tahir dan kakaknya Habib Tahir bin Husain bin Tahir. Ini dua kakak beradik yang saling menghormati waktu, sampai kalau si kakak makan, adik baca kitab. Habib Tahir makan, Habib Abdullah bin Husain bin Tahir baca kitab, supaya waktunya nggak terbuang sia-sia. Kebalikannya, kalau si adik makan, si kakak baca kitab. Jadi jangan mikirin tidur. Nggak ada tidur kecuali golaba. Nggak ditaruh kepalanya di tempat itu. Dan alhamdulillah, Al-Fakir tanya Habib Taufik, masih nyaksikan tuh beberapa murid-murid di Rubat Dari, kita masih nyaksikan sahabat-sahabat kita yang memang kadang-kadang dia mau mandi aja nggak ada waktu. Saking rajinnya mutolak. Tidurnya alal golaba. Tidurnya ketika kelewatan. Nah, kita ngabisin waktu buat apa? Wala baca kitab, wala amal, wala apa? Wala kita kasih manfaat buat orang. Terus kita habisin. Habib bikin tulisan, Habib udah kasih sama Arul. Berapa banyak cendekiawan muslim? Rul, tampilin tuh. Cendekiawan muslim. Tampilkan, Rul. Cendekiawan muslim yang lahir, Al-Hawarizm, Ibn Sina di kedokteran, dan buku-buku mereka sampai sekarang masih dipakai, khususnya dari abad ke-8 Masehi sampai abad ke-14 Masehi. Abad ke-8 Masehi kurang lebih abad ke-1 Hijriah, abad ke-100, abad ke-1, maaf, abad ke-1, 100 tahun setelah Hijriah, itu abad sebelum 100 tahun. Ya kan, Rasulullah lahir di tahun 600, abad ke-1 masuk ke-2 berarti kurang lebih. Ya. Masehinya abad ke-8 ditulis di situ. Dia ngakuin orang barat, Jadi kalau kita mau nyari manuskrip agama Islam, adanya di mana? Di Oxford University. Adanya di mana? Di Harvard University di London adanya. Adanya di Amerika di Universitas Harvard. Bayangkan, karena mereka diambil, kita punya manuskrip. Kenapa dibuat sampai jam 8 sampai 14 Masehi? Karena saat 14 Masehi terjadi perang salib kedua di mana Muslim menderita kekalahan, dan di situ yang diambil sampai Laut Hitam juga. Yang dirampok bukan duit ya, yang dirampok kitab nih. Karena dulu umat muslim rajin-rajin, bukan seperti umat muslim sekarang. Umat muslim sekarang malu gitu, tahu nggak? Baca buku nggak pernah, mutolaah nggak pernah. Umat muslim nggak ada dulu seperti pintarnya umat muslim. Bayangkan kota Baghdad, lapangan kota Baghdad, para cendekiawan di situ kumpul. Ahli syair berdiskusi tentang syair, ahli filsafat berdiskusi tentang filsafat, ahli kedokteran berdiskusi tentang kedokteran, ahli matematika Al-Hawarizm, ahli kimia berdiskusi tentang molekul-molekul. Bayangkan, semuanya karena ada di dalam Islam. Islam ini agama yang nggak ada kurang. Ya. Tadi kembali dulu kepada kisah Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir sama Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar. Jadi kakak beradik yang sangat menghormati ilmu, Habib Tahir bin Husain bin Tahir sama Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Yang punya ponakan Habib Abdullah bin Umar bin Yahya. Jadi saudaranya, abahnya Habib Abdullah bin ibunya Habib Abdullah bin Umar bin Yahya, satu saudara sama Habib Tahir sama Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Paham ya? Satu saudara ibunya. Itu malam pengantinnya aja ponakannya hebatnya luar biasa. Malam pengantin Habib Abdullah iseng.
Habib Abdullah malam pengantin nih, siangnya udah aget. Kalau di sana kan aget di siang, sampai sore itu udah selesai. Mau masuk kamar malam pengantin, beladuran itu kata Habib Taufik. Nggak tahu beladuran, padahal beladuran sakit ya kan. Ini enak beladuran. Beladuran sakit. Nggak pakai dibelah deh. Ya. Istilahnya seperti itu. Tapi Habib Abdullah bin Utbah ditaruh nih, ini di jalanan mau lewat Habib Abdullah bin Umar bin Yahya ditaruh kitab yang kira-kira Habib Abdullah bin Umar bin Yahya belum pernah baca itu kitab. Kitab yang gharib, yang dia belum pernah lihat. Dia pas mau masuk kamarnya ngelihat itu kitab, ngelihat judulnya, wajib nih kitab. Dipegang lah. Dipegang ini kitab dibawa masuk ke kamar pengantin. Semalaman sampai subuh tuh pengantin cewek dibiarin dia baca kitab. Oh, kagak, dia asik baca kitab. Ya, bukan sengaja mau nyuekin bininya emang enggak ada dikasihkan baca kitab. Jadi sambil baca. Jadi sambil duduk di kasur dibaca terus sampai aku tuh bayangkan. Anjir. Dan ini kisah-kisah luar biasa. Orang yang karena kalau kenikmatan ilmu enggak ada tandingnya. Orang yang sudah asik sama kitab. Lihat Albert Einstein tuh. Albert Einstein aja pelajarin ilmu dunia, rambutnya sampai keribul, sampai beracak-acakan kan. Saking enggak ngurusnya sama dirinya. Banyak dulu yang begitu tuh. Sampai mandi nggak sempat beneran. Tadi. Tapi luar biasa. Luar biasa. Jadi nggak heran kita masih nyaksikan dong tidurnya cuman beberapa jam, 1 jam, 2 jam. Masih nyaksikan. Semangatnya menuntut ilmu agama luar biasa. Ini yang jangan sampai hilang. Kalau umat Islam udah malas belajar akhirnya. Kembali ke cerita tadi, Habib Hasan bin Thaleh. Ini di Tazkirunat ya, yang kita baca. Al-Habib Hasan bin Thaleh Al-Bahar ketika ingin masuk kamar mandi Habib Abdullah bin Utsaimin ini banyak. Karena kalau acara tahunan tuh ramai di Masir ya. Masirnya antara kota Sewun dan Tarim. Lebih dekat ke kota Tarim. Karena asalnya dulu mereka dari Tarim. Mau masuk kamar mandi dilihat ada sendal. Dipakai sendalnya Habib Abdullah bin Utsaimin Thaleh. Masuk kamar mandi, tapi selesai itu bayangkan ini sahabat, satu guru, sama-sama belajar sama Syekh Wadil Aqaf, Habib Sugab bin Umar As-Saqaf. Belajarnya sama. Belajarnya sama gurunya sama. Sahabat kental. Dia guru putunya Habib Idris bin Umar Al-Habsyi, Habib Hasan bin Thaleh Al-Bahar. Wan Tehonnya cucu kelima kalau nggak salah. Kelima nyambung ke Habib Hasan bin Thaleh Al-Bahar. Wan Tehon. Habib Idris bin Umar nggak ada. Jadi Habib Abdullah bin Utsaimin nggak tahu ada keturunannya nggak di sini. Kemarin ada yang datang tuh dari Hadramaut, cucu apa cicit ya, cucu kelima juga lah. Habib Abdullah bin Utsaimin karena kurang lebih 300 tahun yang lampau. Walhasil masuk dipinjam itu sendal, habis gitu dia ngomong, ya Abdullah, tadi aku pakai sendalmu ketika masuk kamar mandi. Oh, ini pakai sendal mana? Panggil muridnya, ya muridku. Itu sendal habis dipakai Bahrul Taufik Al-Hasan bin Thaleh Al-Bahar, simpan di lemari, jangan taruh lagi berkas. Bayangkan, padahal umurnya lebih tua. Habib Abdullah bin Utsaimin bin Thahir. Beda 2 tahun kalau nggak salah. Karena urutannya itu yang Habib pernah baca, murid daripada Sewadi Ahgab, Al-Habib Thahir bin Utsaimin bin Thahir berdasarkan umur yang paling tua. Yang pertama Habib bin Utsaimin bin Thahir, yang kedua itu Habib Ahmad bin Umar bin Sumaid, yang ketiga Habib Abdullah bin Utsaimin bin Thahir, yang keempat Habib Hasan bin Thaleh Al-Bahar. Ini murid secara berurutan secara umur. Dan banyak lagi muridnya Wadid Habib. Karena nyambungnya nanti ke situ semua. Kalau nasab keilmuan nyambungnya ke situ. Kita nggak bicara nasab batin deh, nggak penting udah deh. Biarin itu bagian ada yang ngurusin, kita bahas ilmu aja. Ya, kita bahas ilmu aja. Karena ilmu jauh lebih mulia, ilmu jauh lebih mulia. Kalau nasab biarin deh. Yang mudah-mudahan yang ingkar dikasih hidayat, yang ngaku juga dapat hidayat. Dapat hidayat itu gimana? Dapat menemukan kebenaran dengan cara yang terbaik. Ya maksudnya ngasih tahu yang terbaik. Gimana ya? Nggak tahu, biarin dia yang mikir. Kita mikirin ilmu aja, kita mikirin ilmu, nggak usah mikirin yang lain. Ya, dipanggil Gus, alhamdulillah. Berarti anak kiai, bangga gini. Ya, jadi jangan kesel dipanggil nama sama orang, ngapain? Fungsinya apa dipanggil Habib? Emang itu Habib? Betul nggak udah Habib? Udah Habib? Udah Sayyid enggak? Belum, kita belum. Habib Hamzah ya. Oh kita belum ya. Jadi jangan dipanggil. Panggil aja Ali. Ya, Ustaz boleh Ustaz boleh. Ya, jadi begitu. Mereka saling menghargai satu sama lain, saling menghormati satu sama lain, saling menundukkan kepala di hadapan satu sama lain. Jadi nggak pantas nih bangku kalau ada tamu istimewa gini, repot deh.
Kita ketemu supaya kelihatan lebih tinggi, cuman nggak pantas juga. Nah, gitu. Jadi ilmu zahir yang kita pelajari fungsinya hanya sebagai bungkus, pengantar. Bukan itu yang dinilai Allah. Itu yang dinilai. Kagak. Sah kita menurut fikih, tapi hati kita kosong, nol nilainya. Nggak wajib wudu, tapi belum tentu diterima. Tapi paling enggak ya udah alhamdulillah, bersyukur masih bisa sujud, nggak punya utang. Makanya kata Imam Haddad kemarin apa kita baca? Di Adab Sulukul Murid. Masih ingat nggak? Kalau kita malas mengerjakan taat sama Allah, maka kita ikat rasa malas itu dengan harapan tentang pahala yang Allah berikan bagi mereka-mereka yang mengerjakan ketaatan kepada Allah. Nah ini Habib kasih resep kuncinya satu. Kemarin udah kita kasih doa sujud ya. Allah min zalamtu zulman katsira. Udah. Nah ini sekarang Imam Suyuti ngajarin. Tadi belum Habib sebutin dari tadi, cuman manfaatnya doang. Buat apa? Bahas rizki jadi panjang gitu. Ilmu li tajribul ilm wal dinafil ilm walikat buat memperbanyak rezeki, bermanfaat, barokah rezeki. Itu baca setiap bacanya enteng lagi. Habis sholat subuh baca 3 kali doang. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum badi'us samawati wal ard. Ya. Badi'us samawati wal ard. Min jami'il jurmi wa israfi ala nafsi wa atubu ilaih 3 kali. Nanti ada kasih mau tampilin. Tenang udah begini kau ngajarin orang. Ayo ulang dulu baca bareng orang. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illahu al-hayyul qayyum badi'us samawati wal ard min jami'i jurmi wa israfi ala nafsi wa atubu ilaih. Habis bagiin dulu ke Arul biar Arul udah itu suatu yang baca 3 kali manfaatnya luar biasa, dapat ilmu. Itu Imam Suyuti di dalam kitabnya ada halaman 109 dari tadi dulu sabar dulu. Nggak minta dari tadi sih dulu. Kan Habib baru ngomong gituin terus jawab. Kan Habib belum ngasih tahu. Hah? Nah, ini lagi gini cari kalau ketemu kan kampret. Ntar dulu lah. Kita bingung Kita gini nggak tahu deh. Ntar deh, pokoknya gitu deh doanya. Habis gini dikasih. Apaan astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illahu badi'us samawati wal ard min jami'i jurmi wa israfi ala nafsi wa atubu ilaih. Itu aja 3 kali. Yang doa sujud diamalin juga, itu diajarin nama Nabi Muhammad. Kalau ini Imam Suyuti bilang. Kita halaman 199. Ya. Jadi amalkan. Amalan perkara yang gampang yang seperti terus sholawat ba'dal asar yaumil jum'ah jangan ninggalin. Itu Habah Fatimatu Zahra kalau udah masuk asar waktu Jumat dia ngadep mihrab, dia baca selawat. Dalam riwayat siapa yang berselawat bainal asar wal maghrib, karena 1 jam yang disebut Ibn Abbas mengatakan yaitu bainal asar wal maghrib, dibilang 1 jam sebelum tenggelamnya matahari. 1 jam sebelum tenggelamnya matahari, di mana waktu diijabahnya doa oleh Allah. Kaifiat doanya gimana kalau mau digubul? Sama seperti yang hari Rabu bainaz zuhur wal asr yang diajarkan nama Nabi. Yang diajarin Nabi udah lebih hebat dari wali. Yang di wali kita ikutin. Nabi nggak kita ikutin, yang jelas-jelas sunnah. Ini yang ngajarin Nabi. Doa fajar yang ngajarin Nabi. Makanya Habib Hasan selalu menekankan. Siapa yang ngamalin doa fajar? Allahumma inni nas'aluka rahmatan min indik tahdi biha qalbi wa tajma'u biha samli wa tarumu biha sa'si wa tarutu biha lufati wa tasduhu biha dini wa tarfa'u biha sa'idi wa tuzakki biha amali wa tubayyid biha wajhi talminu biha rusli wa ta'sim min kulli syuk. Allahumma inni nas'aluka sabran ila qada wa fadlan ila liqa wa nazla suada wa syuhada nasrul ada wa murafaqatul anbiya sampai akhir. Hafalkan, baca, nggak perlu dihafalin karena kita rajin baca Allah. Itu min sababil futuh doa fajar. Dan begitu pula baca doa tadi bainal asar, bainal zuhur asar. Caranya udah Habib ajarkan kan? Baca apa? Baca sigot hamdalah. Hamdalah paling sedikit apa? Alhamdulillah rabbil alamin. Habis baca hamdalah baca istighfar.
Kalau mau afdal, alhamdulillahnya rabbil alamin. Atau itu gue pakai doa alhamdulillahnya siapa? Hamdallahnya Syekh Bakar bin Salim. Allahumma lakal hamdu syukra. Mau pakai hamdallahnya siapa lagi? Ya. Mau pakai hamdallahnya Syaikul Walid. Alhamdulillah gawi sultan wal wadi Ibrahim terserah. Banyak ya. Alhamdulillahnya banyak. Istighfar, mau pakai istighfarnya siapa? Sayyidul istighfar. Ya, udah jelas paling afdal karena dari Nabi. Man tarabbila ila anta halaqtani wa ana abduka wa ana ala dika wa adika mastata'tu wa bika min syarri ma sana'tu abunaka bi ni'matika alayya wa bi dzambi faghfir li fa inna laka dzunuba illa anta. Siapa yang baca di malam hari dia mati itu malam sebelum pagi, maka dia matinya dalam keadaan syahid pasti masuk surga. Siapa yang baca di pagi hari sebelum dia wafat dia matinya juga dalam keadaan enteng ya. Bener ajaran Islam enteng. Yang bikin berat apa ya? Hijab. Ya, kita nggak lepas dari dosa, tapi paling nggak kita nggak lupa untuk minta ampun. Kalau kita jangan jadi orang yang sombong, jangan jadi orang yang sombong. Habis dosa nggak mau minta maaf. Ya, habis dosa sama manusia aja kita harus minta maaf, apalagi sama Allah. Kalau kita dosa jangan kita malu di hadapan manusia, kenapa kita nggak malu di hadapan Allah? Lain kali ukur diri kita kalau mau melakukan maksiat, kita ukur ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb. Di hadapanmu ya Rabb. Gimana kalau di hadapan manusia kita malu? Nggak usah malu mesti ya, di hadapan manusia sekalian. Ya. Karena kalau kita malu di hadapan manusia, tapi nggak malu di hadapan Allah, berarti kita taruh pandangan Allah lebih rendah daripada pandangan manusia. Jangan. Mudah-mudahan Allah kasih. Allah bukakan hijab yang masih punya. Tapi kalau udah hadir di sini nggak mungkin kunci, insya Allah. Syukurin ini nikmat. Kalau masih bisa hadir di sini belum kunci kan. Ya paling ada kotoran banyak paling bersihin. Ya sama Al-Fakir juga banyak kotoran yang bersihin. Makanya Syekh Bakar bin Salim minta sama buat cucunya kan. Yang diminta Syekh Bakar bin Salim bukan bukan rezeki, bukan ilmu. Yang diminta Syekh Bakar bin Salim tempat naruhnya ilmu. Ya Rob, kasih anak cucuku wilayah dengan selamat sudur. Wilayahnya selamat sudur. Diminta anak cucunya semua selamat hatinya. Selamat dari penyakit-penyakit hati. Biar hatinya gampang dibersihin. Itu yang diminta Syekh Bakar bin Salim buat keturunan. Dan buat pecintanya juga, jangan takut. Yang cinta sama Syekh Bakar bin Salim, Syekh Bakar bin Salim yang janji. Jadi kalau ada orang nyinyir, Syekh Bakar bin Salim bisa mi'raj, dia kurang ngaji. Suruh ngaji lagi yang banyak. Ya. Suruh ngaji. Hadisnya ada, mau dijawab pakai hadis ada hadisnya. As-shalah mi'rajul mu'min. Berapa kali kita sholat? Kalau kita benar sholat kita, mi'raj. 17 kali paling enggak. Ini kan 17 rakaat mi'raj. Belum sujud kalau mi'raj terus. As-shalah mi'rajul hadis. Cuman kita kan sholatnya nggak salah, jadi nggak mi'raj kita di bumi aja sholatnya. Ngadep Ka'bah, emang boleh ngadep batu sholat? Kita ngadep hakikatnya ngadep Ka'bah apa Rabbul Ka'bah? Nanti kalau kita bikin gitu bingung tuh orang. Ka'bah kan batu, nanti dari berhala ke berhala lagi. Apa emang Ka'bah? Bukan batu. Kita anggap Ka'bah istimewa karena Allah memuliakan. Karena Ibrahim yang bangun itu Ka'bah. Karena Allah suruh tempat sujud. Berarti rumah Allah tinggal di situ. Kagak, cuman kiasan. Karena kita manusia sulit nyampe sama Allah. Allah kasih kiasan, gambaran-gambaran supaya gampang. Tapi nggak boleh kalau kita meyakini ke situ. Nggak boleh. Tetap yang kita sujudin siapa? Allah. Sama ketika malaikat disuruh sujud kepada Adam, pada hakikatnya sujud atas perintah Allah, bukan sujud kepada makhluk Adam. Nah, iblis kurang pintar di situ. Jadi kadang bilang, Habib Taufik selalu belain iblis nih. Kalau debat sama kita dia di kubu sebelah supaya kita bingung. Sengaja cuma bikin kita nggak tidur doang, malaman buka kitab lagi. Tapi gitu dia yang tidur dia bangun. Baru mau ngasih jawaban dia udah tidur duluan. Jadi nikmat hidupnya. Masya Allah. Doain nih supaya dapat kawin. Nikah. Kawin sama nikah sama aja. Orang Indonesia dibeda-bedain kawin nikah kagak beda. Sama kawin nikah. Bahasanya zawat sama nikah. Sama. Jangan, kawin boleh nih. Kan nikah boleh, kawin haram. Kalau kita sama. Kawin sama nikah sama.
Sama. Nggak ada beda. Siapa yang bilang beda? Bahasa Arabnya zawad, nikah, kawin, nikah. Udah sama. Nggak ada bahasa kinaya di situ, nggak ada bahasa kina. Kita ngertinya kawin apa? Dikumpul satu rumah. Emang kawin bertubuh doang itu zina namanya, kalau bukan yang itu ya enak aja loh. Mau dihalal-halalan. Ini makanya di ini zaman katanya kita coba bukan lagi heran terhadap sesuatu yang haram, tapi yang halal coba diharamkan, yang haram coba dihalalkan, yang halal kita ingkari. Ini zaman. Ini zaman. Yang haram coba kita halalkan. Oh, cari cara. Gimana caranya halal? Ya kan, laki-laki haram, dicari cara. Hak asasi manusia. Hak asasi kampret bilang. Allah yang nyiptain kita, tahu kadar kita, kemampuan kita, bahwa nggak bisa mau musnah nih. Kalau semuanya begitu, nggak beranak pinak, akhirnya habis. Jepang sekarang lagi protes. Sekolah tutup, rumah sakit tutup, semua tutup. Kenapa? Karena laki-lakinya malas nikah, malas punya anak. Bayangkan. Mereka ada sistem apa tuh? Istri online. Istri online. Maksudnya gini. Maksudnya teman kencan, jadi langsung. Tiap hari tapi sewa sebulan. Kayak kontrakan tuh cewek. Bosan ganti lagi. Naudzubillah. Bayangkan. Makanya penyakit di mana-mana. Naudzubillah, semua naudzubillah. Allahumma fatna wa fat ahlana wa auladana wa jami' ashabina wa talabina wa man awsana bidah. Allahumma fatna ya Rabb. Zaman-zaman gila ini, zaman-zaman gila. Zaman-zaman gila, zaman gila. Jangan ikut-ikutan gila, mendingan kita ikut. Kalau kita dianggap gila, mendingan. Di zaman ini kalau kita nggak dianggap gila, berarti kita orang gila. Kalau kita udah dianggap gila, orang berarti waras. Kalau dianggap aneh, nanti kita, karena ini zaman inna dinu bada'u goriban sayaudu goriban kama bada'u fatuba lil ghuraba. Yang ngomong Nabi, bukan Ali bin Husain yang penuh kebodohan. Tapi yang ngomong Nabi, alladzi la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Udah diprediksi sama Nabi. Saya dikata tapi zamanuna dibilang kasirul fuqaha qalilul gurra tuh hutaba. Di zamanku kata Nabi, banyak orang pagi yang bisa ceramah sedikit. Di zamanku kata Nabi, yutwiluna fis shalah wa yuhafifuna wa yakasiruna fil khutbah. Di zamanku kata Nabi, kita memperpanjang sholat dan memperpendek khutbah. Ya kan? Yang tanya sedikit, yang mau ngasih ilmu banyak kata Nabi. Saya tialana di zaman. Kata Nabi, bakal datang suatu zaman kata Nabi, kasirul gurra wa qalilul fuqaha, ini zamannya. Tapi yang gurra, yang khutbah mau jadi fuqaha juga. Bingung ya? Jadi bedakan antara orang ahli fikih, orang ahli ilmu, sama orang bisa bicara. Semua juga bisa bicara. Semua juga bisa bicara. Doraemonnya bisa bicara, Doraemon. Apa? Anak kecil aja bisa bicara. Cuman bicara ngaco apa enggak gitu kan? Kalau bicara ngaco jangan dipegang. Ya kan? Ya semuanya bisa bicara. Yang nggak mengerti sok ngerti ini zaman. Yang bukan bidangnya dia coba bicara, hancur. Makanya jangan heran kalau ini negeri hancur, karena yang bukan porsinya akhirnya berbicara. Yang bukan ulama berbicara atas nama ulama. Yang bukan kedokteran jangan ngomong, masalah kedokteran bukan ahlinya. Belajar dulu kalau ngomong. Enak aja. Jangan rendahkan ilmu dengan kita masuk. Makanya Islam itu sangat menghargai ilmu gitu. Makanya dulu lola sanad. Ya kan? Kalau bukan karena sanad, manusia akan berbicara seenaknya. Makanya kalau kita mau bicara ada sanadnya, ada dari bulan-bulan. Sumber kitabnya ada. Bukan nonton YouTube terus dijadiin sanad. Nonton Google dijadiin sanad. Banyakan ya ngaco-ngaco lagi. Jangan. Apalagi sekarang ada chat GPT chat AI, GPT AI yang kayak robot tuh. Nanya apa bisa jawab deh. Jawab pinter deh. Makanya wali ntar akhir zaman harus pinter teknologi. Baru bisa jadi wali dianggap. Berarti hatramu saya udah pernah masuk handphone. Harus pinter karena nanti perangnya di situ, nanti dakwanya di bidang itu. Dakwanya. Karena kalau mereka semua yang masuk, kita kapan masuk ya? Kita kapan? Nggak masuk gitu. Nggak ada. Jadi amal fasid. Nunggu Imam Mahdi, enak aja nunggu doang. Duduk di rumah. Nggak berusaha. Tetap berusaha. Berusaha gimana? Ajarkan yang kita mampu. Ajarkan. Tadi ingat, bukan mau jadi ustadz. Belajar supaya kita tahu yang benar mana, yang salah mana, dan kita pakai buat kehidupan kita. Kita pakai di keluarga kita pakai di lingkungan kita. Jadi ustadz, jadi mubalik, jadi dai, bonus.
Jadi jangan diroba-roba. Jangan mau jadi ustaz nanti pengen bayaran mulu diundang orang kagak dibayar kagak mau datang. Hah? Imanu fi amplopihim. Nah, imannya di amplop. Tipis makin tipis imannya. Makin jelek ceramahnya. Nggak ada orang dia nggak bisa ceramah. Nggak dikasih amplop nggak bisa ngomong. Ada 2 orang yang ngaji dia nggak malas ngajar. Oh rame dia semangat aja. Ya urusannya banyak sama sedikit. Tugas inti menyampaikan. Mau 5, mau 10, makin kita berharap banyak berarti nggak ada keikhlasan. Yang ada kita ajarkan, yang ada kita didik. Ya, jadi bermanfaat ya. Mudah-mudahan buat kita semua manfaat. Semua apa yang kita dengarkan buat Al-Fagir pribadi jadi manfaat. Ya, lanjutin hadis nggak boleh dipotong kita terjemahinnya. Tadi di zaman Rasul banyak fuqaha, dikit khutbah, memperpanjang salat, memperpendek khutbah, khususnya Jumat dan Yaumul Id. Tapi di akhir zaman kita banyak yang bicara banyak. Tapi yang ahli fikih, ahli agama nggak dikit, sangat sedikit sekali. Kita bisa nilai, kita bisa tahu. Kalau kita udah sampai S1 kita tahu kadar anak SD. Tanya Pak Ghazali. Pak Ghazali pernah guru tahu kadarnya. Masing-masing orang yang ada di bawahnya. Pasti. Nah, ini di zaman sedikit orang yang memahami ilmu dengan baik. Cuman kalau pembicara banyak. Nah, biarin. Yang pembicara berbicara. Ajak manusia supaya taat. Nggak apa-apa itu. Nanti yang ahli fikih biar dia ngajarin ilmu agama. Kalau hukum biar serahin ke ahli fikih. Nah, memperpanjang khutbah. Kenapa? Enak ngomong enak ya. Ngomong enak didengerin enak. Memang enak panjang lagi dia nih kitab setan. Gue kan mau cerita lagi gitu. Udah deh, nulis ke minggu depan. Ya kan karena ngomong enak. Setan itu kata enak. Udah deh, ntar Abdul Qadir Jailani juga kena setan gini, kena iblis. Alhamdulillah. Maksudnya bisikan iblis itu bisa kapan aja muncul. Ya, ngomong terus kesian bapak-bapak yang tua capek. Ya, udah deh. Yang penting hadisnya udah ya. Memperpanjang sholat, khutbahnya pendek, jangan banyak-banyak. Ya, khutbah Jumat, kesian anak kecil, kesian orang tua, jangan panjang-panjang. Entar khutbahnya 10 menit, 20 menit, sholatnya 5 menit baca ayat. Naudzubillah akhir zaman. Ya, paling enggak baca sabbihisma wal afiyah. Kalau nggak bisa al-munafikun sama Jum'ah, subuhnya yaumul Jum'ah baca surat As-Sajdah. Kita di sini pondok nggak boleh jadi imam kalau nggak hafal surat As-Sajdah. Masih berlaku kan? Ya, mudah-mudahan apa yang kita dengar bermanfaat buat kita semua. Ya Rabbana, ya Rabbana, ya Rabbana wa'fu anhum alladzi kana minna waghfir lana dzunubana اغفر لنا ذنوبنا اغفر لنا ذنوبنا واغفر لنا ذنوبنا هذا ما قول يا رب يا رب يا رب أنت سميع بصير اسمع دعائي يا أرحم الراحمين اسمع دعانا يا أرحم الراحمين Absir Nabi Aini rahmatik ya arhamar rahimin. Lihatlah kami, pandangilah kami dengan pandangan cintamu, dengarkan permohonan kami, jagalah kami, anak-anak kami, keluarga kami, para sahabat-sahabat kami yang menitipkan doa dan sering mengharapkan doa kami. Saat ini kau lebih mengetahui siapa yang menitipkan kami, hanya hambamu yang bernama manusia dari berasal kata nas yang sering lupa karena kami kau namakan manusia. Ya Allah, kami memohon atas segala khilaf dan kealpaan kami, baik sengaja ataupun tidak. Kau ampuni segala dosa, baik yang zahir maupun yang batin. Kau bersihkan jiwa kami sehingga kami pantas mendapatkan ilmu laduni, al-sawabi al-hani, ya arhamar rahimin, ya jazilal wal ikram, ya zalqudul matin. Dengan perantara kekasihmu Nabi Muhammad, kabulkan semua hajat kami. Amin amin ya rabbal alamin. Mohon maaf memperpanjang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbana